gitu sih Baik, pesannya. terima kasih. Terima kasih para suster. Halo para suster, apa harapan para suster setelah mengikuti kegiatan ini atau pertemuan ini? Silakan para suster. Ya, baik. Untuk saya, harapannya itu ya saya menjadi seorang suster hati kudus yang mendoa, yang mengakar pada doa itu sendiri. Dan juga kita tuh sebenarnya tuh eh, harapan yang baik-baik pasti ya. Nah, harapannya itu kita sebagai seorang suster-suster muda, itu kita harus mempunyai daya juang, tidak mudah mengeluh. Itu harapannya. Terima Bagi kasih, saya, Suster Ali. baik lanjutkan saudara. Eh, Bagi saya, harapan ke depannya setelah saya mengikuti pertemuan 2 hari ini, eh, yaitu dengan hidup doa saya. Eh, Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hidup doa merupakan akar dari hidup panggilan saya. Lalu dengan berkomitmen konsisten menjalankan hidup doa itu, bahwa saya yakin semuanya juga akan memiliki dampak yang positif, baik hidup berkerasulan, berkomunitas, dan berbagai bidang hidup lainnya. Terima kasih, Sister. Suster Yohani. Lanjut, suster. Dari saya, harapan saya mengikuti pertemuan, dalam mengikuti pertemuan kemarin itu, semoga apa yang saya dapatkan itu menjadi bekal perjalanan hidup saya, terutama dalam kehidupan sehari-hari, dari dengan membangun hidup doa rohani, lalu menjadi suster yang jujur dalam hati, itu dengan supaya membawa perkembangan diri dan kongregasi, dan menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih, Suster Hedwigis. Baik, suster, saya melanjutkan. Kalau yang harapan saya pribadi sebagai seorang suster yang muda, itu bahwa melalui pertemuan ini, setelah mendapatkan banyak materi dan bekal, harapan saya ke depan adalah hidup doa saya itu semakin diperbaharui. Bahwasanya terkadang hidup doa itu juga masih bolong-bolong. Harapannya untuk kedepannya bisa memperbaiki, menemukan ritme lagi untuk kembali membangun hidup doa yang lebih intens, lalu juga berani bertumbuh lebih dewasa dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkembangan zaman yang ada saat ini. Begitu, Saudara. Baik, terima kasih para suster. Para suster, terus selanjutnya, aksi nyata atau tindak lanjut dari para suster setelah mengikuti kegiatan ini, baik itu secara pribadi maupun untuk perkembangan kongregasi, itu apa para suster? Baik, dari saya, Saudara, ya. Kalau untuk aksi nyata sendiri, yang pertama jelas memperbarui hidup doa. Bahwa aksi nyata nanti yang akan saya lakukan adalah meditasi, terutama, Suster. Untuk meditasi pagi, bagaimana dapat mengatur waktu sehingga doa untuk meditasi dan kontemplasi itu tetap berjalan. Begitu di tengah kesibukan, tapi tetap mengusahakan hidup doa itu tetap terjalin. Lalu juga mengembangkan juga hidup pribadi, ya, doa pribadi ya, Suster, bahwa untuk doa kebersamaan saja saya rasa tidak cukup. Kalau tidak diimbangi juga dengan doa pribadi, maka dalam aksi nyata ini juga kembali memupuk hidup doa pribadi maupun dalam kebersamaan, meditasi, dan untuk kedepannya juga berani membawakan diri dengan baik, bahwa di tengah tantangan zaman yang semakin banyak ini, di tengah-tengah orang muda juga harus berani membawakan diri dengan baik dan lebih dewasa. Begitu. Baik, terima kasih suster. Suster, dari saya, tindakan lanjut secara konkret yang saya lakukan adalah yang pertama disiplin, tekun dalam hidup doa. Itu penting dalam diri saya. Kemudian mau mendekatkan diri, bertanya pada diri sendiri untuk merefleksikan diri, lebih mengintrospeksi diri, itu suster. Suster.
Suster, melanjutkan dari saya tindakan nyatanya membangun hidup doa dengan meditasi pagi, lalu olah rohani, bacaan buku-buku rohani untuk menambah wawasan, apalagi bagi kami yang saat ini dipercaya untuk studi, untuk terlalu menjalin relasi baik di komunitas dan di kampus, terlebih eh, menampilkan identitas HK itu sendiri. Itu, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Saya konkretnya itu hidup saya akan tetap berjalan dan saya merasul sekaligus jadi pendoa konkretnya. Oke, terima kasih para suster. Para suster, satu lagi para suster. Kan tadi para suster sudah mengatakan bahwa materi atau bahan yang diberikan itu tentang dunia voka ya para suster. Nah, lalu bagaimana para suster itu menanggapi dunia voka dalam keseharian para suster? Para suster kan hampir kesehariannya itu di kampus dengan orang-orang muda seperti bagaimana para suster menanggapi dunia voka ini? Silakan para suster. Baik, kalau menanggapi dunia futa ya zaman sekarang ini, memang apalagi di kampus gitu ya. Yang saya tangkap itu, kalau saya sebagai seorang religius, apalagi seorang suster hati kudus yang pendoa tadi, itu kayak mengikuti tren ya. Seperti itu sih. Nah, dalam artian begini, di dalam kampus, dunia sekarang, zaman modern ini, itu banyak tren-tren, brand-brand itu yang sangat luar biasa. Itu duniawi-duniawi itu akan mempengaruhi hidup kita. Contoh konkretnya nih, kalau saya di kampus, banyak teman-teman saya itu berpenampilan itu yang wah-wah seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya apa nggak ada keseimbangannya dalam realita dalam hidup mereka sebenarnya. Diartikan gini, mereka dari jauh-jauh dari pelosok-pelosok seperti itu ya. Tetapi dunia mereka ketika masuk di dunia maya dan dunia yang modern ini, mereka mengikuti dengan gaya mereka. Nah, begitu juga sebaliknya saya sebagai suster juga kalau nggak hati-hati saya juga kan terpengaruh akan hal itu. Contohnya seperti pakaian sepatu, sepatu yang tren sekarang kan pakai-pakai kets seperti itu ya. Jadi di kampus-kampus saya itu banyak anak-anak muda itu yang gonta-ganti sepatu. Nah, itu kalau saya nggak hati-hati, saya nggak menjaga benar, maka saya akan mengikuti itu. Seperti itu. Jadi saya juga punya sepatu cat sebenarnya. Tapi ketika saya dari pertemuan-pertemuan dan juga dari sosialisasi itu bahwa kita sebagai seorang religius yang penampilannya itu adalah pakaian kita itu yang sederhana seperti ini, ya kita harus menghidupi kesederhanaan kita, bukan malah mengikuti gaya atau tren yang modern saat ini. Seperti itu sih, para sister. Terima kasih, Suster Ali. Bagi saya, melanjutkan dari Suster Ale, dunia VUCA yang semakin berkembang pesat, apalagi di dunia kampus, dan terlebih kan di kampus saya itu mayoritas adalah kaum biarawati. Lalu yang paling menonjol adalah dengan bermedia sosial seperti itu. Jadi ada beberapa biarawati yang menggunakan fasilitas bermedia sosial, ada juga yang belum eh, menggunakan media sosial. Dari situ kehadiran kami para biarawati untuk menanggapi perkembangan VUCA ini yaitu dengan cara tetap terbuka dengan wawasan-wawasan yang ada, dengan hal-hal yang baru, namun tetap memiliki sikap yang mawas diri, lalu tetap membatasi diri, tidak terhanyut atau ikut-ikutan dengan tren-tren yang saat ini membooming, memviral untuk menunjukkan bukan keaslihan suster HK, tetapi ikut-ikut tren seperti itu.
dengan memiliki sikap eh, mawas diri lebih bijaksana, itu membuat saya pribadi itu lebih bisa mengontrol diri, begitu, Suster. Dan terlebih di media sosial itu kan dengan cara kita mengklik saja, itu kita sudah mendapatkan berbagai informasi. Lalu dengan itu sebagai alarm bagi saya untuk lebih bijaksana mencari informasi-informasi yang luas, tidak mengambil secara mentah-mentah informasi yang saat ini viral. Itu yang saya dapat berikan, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Suster Yani. Dari saya, Suster, saya bisa menambahkan Suster Yoni saya tadi di kampus saya itu juga ada yang bawa HP, ada yang tidak. Itu karena sesuai dengan kebijakan masing-masing organisasi dalam untuk mengembangkan menanggapi dunia VUCA ini itu dengan mengembangkan keterampilan diri, contohnya dengan seperti yang diajarkan di kampus bahwa setiap mahasiswa itu diajak untuk berpikir kritis dalam hal perubahan, lalu mampu menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi dan memberikan penilaian pada diri dan dosen gitu. Kemudian dengan membangun literasi dengan membaca lewat internet, lalu mengerjakan tugas-tugas itu lewat internet dengan menggunakan internet dengan bersikap bijak lah, lalu dengan eh, untuk tadi yang dikatakan Suster Yonisa, mawas diri gitu, Suster. Oke, terima kasih, Suster Rodriguez. Suster, saya melanjutkan. Bagaimana para suster menanggapi dunia vokal dalam keseharian di kampus? Nah, kalau untuk saya pribadi, menanggapinya itu tetap dengan sikap terbuka, artinya tidak menutup mata atau tidak yang namanya menutup diri dengan perkembangan yang ada saat ini. Tetapi sekali lagi juga sadar bahwa saya seorang religius berbeda dengan para mahasiswa yang pada umumnya yang di tempat di kampus. Berani membaur dengan mereka tetap, untuk tetap mengikuti perkembangan zaman tetap, tapi berani memilih dan memutuskan mana yang layak diikuti dan mana yang tidak, mana yang efektif dan mana yang tidak. Maka sebagai pribadi, sebagai seorang suster, menanggapi itu tetap dengan positif, bahwa berani terbuka dengan perkembangan, namun berani melihat mana hal yang positif dan negatif, dan mana yang pantas dilakukan oleh seorang religius, mana yang tidak. Begitu. Oke, terima kasih para suster. Para suster, tolong satu kata atau satu kalimat lah, closing statement untuk mengajak kaum muda ataupun siapa saja, silahkan para suster. Hai anak muda dimanapun saja berada, kamu mau jadi suster? Ayo dong, gabung sama kami. Kami adalah suster-suster hati kudus yang ceria. Terima kasih. Para suster. Hai kaum muda, em, jangan takut untuk menghadapi atau menatap perkembangan VUCA saat ini. Jadikan itu sebagai perkembangan dirimu untuk memajukan bakat dan talenta yang ada dalam dirimu, lalu dapat disalurkan jika kalian memiliki minat sebagai seorang suster. Bergabunglah bersama kami dengan suster-suster HK yang tadi ceria, sukacita, yang hidupnya sederhana. Oke, para suster. Halo kaum muda, jadilah pengikut kami seperti seperti kami juga pengikut Kristus. Jangan takut untuk mengikut bersama kami untuk menjadi sutrahaka yang penuh belas kasih, penuh sukacita, dan penuh sederhana. Oke, terima kasih. Untuk para kaum muda, jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan,
Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Kalau sudah ada hati yang pasti, kenapa harus lain hati? Gas hati kudus aja. Terima kasih. Oke, terima kasih para suster untuk waktunya, untuk berbagi sharingnya pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Tidak harus setelah pertemuan nanti ketika ada hal-hal yang lain. Semoga para suster berkenan ya untuk dapat kita berbagilah, saling berbagi untuk memperkaya di dalam kongregasi kita. Oke, terima kasih para suster.